Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami pada mata kuliah Teknik Kompilasi yang berjudul Bottom Up LALR. Selanjutnya, kami izin memperkenalkan diri anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rahmat Maulana sebagai ketua, yang kedua Najwan Mursidan, yang ketiga Ferry Kurniawan, yang keempat Muhammad Atila Saputra, yang kelima Ihsanuddin Kamisri, dan yang keenam Muhammad Fadil. Kenalkan, nama saya Muhammad Atila Saputra dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan konsep apa itu parsing dan apa itu LALR. LALR. Yang pertama saya akan menjelaskan soal parsing. Parsing adalah proses menganalisis struktur sintaksis dari sebuah input string berdasarkan aturan-aturan yang terdapat dalam grammar. Grammar khususnya konteks free grammar atau bisa disingkat CFG merupakan sekumpulan aturan produksi yang mendefinisikan bagaimana string dalam suatu bahasa formal dapat dibentuk. Dalam proses kompilasi, parsing dilakukan setelah tahap analisis leksikal, di mana token yang dihasilkan akan diperiksa strukturnya agar sesuai dengan grammar yang telah ditentukan. Selanjutnya, penjelasan tentang LALR. LALR1 atau biasa disebut lock-ahead LR adalah metode parsing bottom up yang menggabungkan keunggulan dari item LR0 dan kemampuan lock-ahead satu simbol dari LR1. Ide utama LALR1 adalah menggabungkan state-state pada tabel parsing LR1 yang memiliki core atau bagian kiri item yang sama, sehingga menghasilkan tabel parsing yang lebih kecil dan efisien tanpa mengorbankan ketepatan dalam mengenali grammar konstekstual. Dengan pendekatan ini, LALR1 mampu mengatasi konflik parsing yang sering muncul pada SLR, namun tetap lebih hemat memori dibandingkan canonical LR1 yang tabelnya jauh lebih besar. LALR1 banyak digunakan dalam implementasi parser nyata seperti ACC, CUP, dan Bison karena efisiensinya dalam membangun parseti dari grammar yang kompleks dan kemampuannya menangani error dengan baik. Pengguna LALR1 memungkinkan pembuatan kompilator yang tidak hanya cepat dan ringan, tapi juga cukup akurat untuk berbagai bahasa pemrograman modern. Dengan demikian, LALR1 menjadi pilihan utama dalam pengembangan perangkat lunak kompilator di dunia industri dan akademik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi. Yang pertama, apa itu bottom up parsing? Bottom up parsing adalah metode parsing yang membangun pohon sintaksis dari simbol terminal menuju simbol awal atau start symbol. Dengan cara melakukan derivasi dari bawah ke atas, salah satu jenis parser bottom up yang populer adalah LR parser yang membaca input dari kiri ke kanan atau left to right dan melakukan derivasi kanan terjauh atau rightmost derivation. LALR1 atau look ahead LR parser dengan satu simbol look ahead merupakan kombinasi dari kekuatan LR0 dan efisiensi LR1, di mana state-state dengan core yang sama digabungkan untuk menghemat memori, namun tetap lebih akurat dibandingkan SLR. LALR1 banyak digunakan dalam pengembangan compiler nyata seperti DACC atau CUP dan Bison karena efisiensi dan kemampuannya dalam menangani grammar yang kompleks. Selanjutnya, definisi LALR1. LALR1 atau look ahead LR1 adalah metode parsing bottom up yang menggabungkan efisiensi LR0 dengan kekuatan kontekstual LR1 melalui penggunaan satu simbol look ahead. Proses pembentukan parser LALR1 dimulai dengan membangun item LR1 terlebih dahulu. Setiap item LR1 terdiri dari sebuah produksi grammar, posisi titik atau dot,
yang menunjukkan kemajuan parsing dan satu simbol look ahead yang spesifik. Simbol look ahead ini sangat penting karena memberikan informasi kontekstual tentang simbol apa yang diharapkan selanjutnya dalam input, sehingga parser dapat mengambil keputusan yang lebih tepat saat melakukan aksi shift atau reduce. Setelah seluruh item LR1 terbentuk, langkah berikutnya adalah menggabungkan state-state yang memiliki core, bagian kiri item, dan posisi titik yang sama, mirip dengan proses pada LR0. Namun, perbedaan utamanya adalah pada LA-LR1. Setiap item tetap menyimpan look ahead spesifiknya masing-masing. Penggabungan ini menghasilkan tabel parsing yang jauh lebih kecil dan efisien dibandingkan tabel canonical LR1, namun tetap mempertahankan ketepatan dalam mengenali grammar yang kompleks. Algoritma untuk menghitung look ahead LA-LR1 biasanya melibatkan perhitungan follow set dan propagasi look ahead antar state secara rekursif, sehingga setiap item pada set hasil penggabungan tetap membawa informasi look ahead yang benar. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya, LARL1 parsing memiliki keunggulan utama dalam hal efisiensi dan akurasi dengan menggunakan look ahead simbol yang spesifik. LARL1 mampu mengurangi konflik parsing seperti shift atau reduce yang sering terjadi pada SLR, sehingga parsing menjadi lebih akurat dan dapat menangani grammar yang lebih kompleks. Selain itu, LARR1 menggabungkan state dengan core yang sama, sehingga ukuran tabel parsing yang dihasilkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan canonical RL1, namun tetap lebih kuat daripada SLR. Hal ini membuat LARR1 sangat efisien dari segi memori dan kecepatan parsing, serta cocok digunakan dalam mengembangkan compiler nyata. Keunggulan lain dari LARR1 adalah penggunaannya yang sangat luas dalam berbagai parser generator populer seperti YACC, Bison, dan Java Cup. Hal ini membuktikan bahwa LARR1 telah teruji secara praktis dan menjadi standar industri dalam pembuatan compiler untuk berbagai bahasa pemrograman. Kemampuannya dalam menangani grammar yang kompleks juga menjadikannya pilihan utama untuk bahasa pemrograman modern yang memiliki struktur sintaksis yang rumit. Dengan ukuran table parsing yang sedang, LARL1 menawarkan keseimbangan antara kekuatan dan efisiensi, sehingga sangat praktis untuk implementasi di dunia nyata. Selanjutnya kekurangannya. Selain itu, LARL1 tidak cocok untuk grammar yang sangat ambigu atau tidak deterministik, sehingga kadang grammar perlu direstrukturisasi terlebih dahulu sebelum dapat diproses dengan baik. LARL1 juga tidak sekuat canonical RL1. Ada grammar yang bisa ditangani oleh RL1, tapi tidak oleh RARL1 karena penggabungan core dapat menghilangkan informasi look ahead penting yang dibutuhkan untuk parsing yang benar. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang tujuan pembahasan LALR1. Yang pertama itu ada memahami konsep dasar LALR1 parsing. Itu termasuk bagian LALR1 berasal dari gabungan LR1 dan LR0. LR1 adalah salah satu metode bottom-up parsing yang digunakan untuk menganalisis struktur program berdasarkan aturan grammar. Lalu LR1 menggabungkan kekuatan dari LR1 yang akurat karena mempertimbangkan satu look ahead simbol atau simbol berikutnya dalam input, dan LR0 yang menghemat ruang karena tidak menyimpan informasi look ahead.
LALR1 dibuat dengan cara menggabungkan state-state LR1 yang memiliki core inti yang sama lalu menggabungkan look ahead-nya. Yang kedua, menjelaskan perbedaan LALR1 dengan parser LR lainnya atau SLR dan LR1. Jadi SLR1 itu table parsingnya kecil, lalu akurasinya rendah, dan dia cocok untuk grammar sederhana. SLR1 hanya menggunakan flow set, bisa gagal untuk grammar yang ambigu. Lalu LR1, table parsingnya sangat besar, akurasinya sangat tinggi, cocok untuk grammar yang kompleks. LR1 menggunakan item-item dengan look ahead, akurat tapi tebalnya sangat besar. Lalu LALR1 itu tebal parsingnya sedang dan akurasinya tinggi. Dia juga cocok untuk grammar menengah kompleks. Jadi LALR1 itu memakai item dari LR1 tapi menggabungkan state yang core-nya sama. Jadi ukuran tabelnya jadi kecil seperti SLR tapi akurasinya mendekati LR1. Yang ketiga, mengetahui prinsip pembentukan transisi dalam LALR1. Bahwa transisi LALR1 itu menggunakan inti dari state LR1 yang digabungkan jika komponen intinya sama. Jadi langkah pembentukannya itu yang pertama buat seluruh state LR1 terlebih dahulu. Yang kedua selanjutnya menggabungkan state yang memiliki item inti atau tanpa look ahead yang sama. Dan selanjutnya gabungkan look ahead dari kedua state ke dalam satu state baru. Dan yang terakhir hasilnya itu nanti table parsing yang lebih ringkas tapi tetap mempertimbangkan konteks atau via look ahead. Dan yang keempat, mampu membuat parsing table LALR1 dari CGF sederhana. Jadi langkah pembuatan tabelnya itu yang pertama tambah simbol start baru atau yang biasa simbolnya itu S. Lalu bentuk item LALR1 dari grammar. Yang ketiga itu hitung closure dan goto untuk tiap item. Dan gabungan state yang core-nya sama. Isi di table aksinya itu ada shift dan reduksi lalu accept. Yang terakhir memahami arsitektur dasar kerja parser LALR1. Memahami arsitektur dasar kerja parser itu komponen utamanya ada input stream, itu deretan token dari program sumber yang sudah di scan. Lalu ada stub, itu menyimpan simbol grammar dan nomor state selama parsing berlangsung. Lalu ada parser table. Di dalam parser table ini ada dua table lagi. Yang pertama ada action table dan goto table. Action table itu menunjukkan aksi dan goto table itu arah transisi ke state berikutnya berdasarkan non-terminal. Saya Najun Mursidan ingin menjelaskan bagian contoh soal yang pertama. Soal yang pertama ada CFG. S menuju variabel B, B menuju terminal B, variabel B atau C, dengan menggunakan string BBCC. Yang pertama, kita harus menjelaskan terlebih dahulu first dan follow-nya. Kemudian, untuk membuat diagram transisinya, kita harus buat sebagai contoh LR0. S besar menuju dot variabel B, kita akan mengeceknya terlebih dahulu di sebelah kanan dotnya, apakah variabel atau terminal. Jika di samping kanan dotnya adalah terminal, maka akan berhenti. Jika dia variabel, kita akan panggil variabel B-nya. Selanjutnya kita turunkan di sini. Kita akan lihat setelah
variabel B siapa yang memfollow-nya. Jika terdapat variabel B, maka kita panggil variabel B. B menuju dot B menuju B menuju dot terminal B. Selanjutnya ada variabel B. Di bawahnya ada dot terminal C. Selanjutnya kita memanggil first dari B, yaitu first dari B, B atau C. Di bawahnya juga B atau C. Ini yang disebut sebagai look ahead. Kita membuat diagram transisi. Yang pertama kita buat pada I0-nya. S aksen menuju dot variabel S, koma start. S menuju dot variabel B, koma start. Jadi di belakang koma ini adalah yang disebut sebagai look ahead. Selanjutnya dari S ini kita panggil B-nya. B menuju dot terminal B, variabel B. Kita panggil lagi terminal C dot C. Untuk look ahead-nya kita lihat terlebih dahulu. B-nya ini lihat terlebih dahulu, si B dipanggil, B kecil dipanggil oleh si variabel B. Lalu kita ambil first dari B-nya, yaitu B atau C. Selanjutnya kita ambil juga first-nya dari C, yaitu B atau C. Selanjutnya, look ahead ini berlaku untuk turunan dari variabel B. Kita akan melakukan transisi dari setiap baris ini. Untuk pada bagian yang baris pertama, kita akan melanjutkan pada transisi menuju I1. Selanjutnya, S aksen menuju S dot koma start. Karena sudah melakukan transisi ke I1, dotnya akan mengecek variabel S. Setelah mengecek variabel S, dot akan berpindah ke sebelah kanan variabel. Terdapat sebuah perbedaan di I0, dotnya di sebelah kiri, di I1 dotnya di sebelah kanan. Karena sudah tidak ada yang dipanggil lagi, maka I1 sudah selesai. Selanjutnya pada I2 kita akan mengecek input B besar, S besar, maka B variabel dot B variabel look ahead-nya tetap stuck. Dari sini setelah dot B karena masih ada variabel B, maka kita menurunkan variabel B menuju dot terminal B variabel B. Di bawahnya kita panggil dot terminal C. Selanjutnya kita mengecek apakah ada yang memfollow setelah B. Karena tidak ada, yaitu stuck, maka kita ambil look ahead-nya. Berarti di sini ada look ahead-nya stack dan stack. Karena sudah tidak ada yang dipanggil pada bagian I2, maka proses transisi sudah bisa diberhentikan di I2 sini. Selanjutnya kita mengecek pada baris ketiga. Pada I3 ini kita mengecek terminal B. Variabel B menuju terminal B dot variabel B, look ahead-nya B atau C. Selanjutnya kita memanggil B-nya dot terminal B variabel B. Selanjutnya kita turunkan lagi dot terminal C, maka kita buat look ahead-nya yaitu B atau C.
karena tidak ada yang memfollow dari variabel B pada baris pertama di I3. Selanjutnya kita cek pada baris yang keempat ini. Pada terminal C, kita akan mengecek B menuju terminal C dot dengan top stacknya B atau C. Dot dapat berpindah ke sebelah kanan karena sudah dicek terminal C-nya. Karena sudah tidak ada yang dipanggil pada I4, maka bagian I4 sudah berhenti. Selanjutnya, karena pada bagian I1 sudah berhenti, tidak ada yang perlu dicek, maka kita lewatinya, yang akan berlanjut pada I2. Pada bagian I2 baris pertama, kita masih punya variabel B, lewati melalui B besar. S dot B besar dot dengan top stack dengan look ahead-nya yaitu top stack. Karena I5 nya sudah tidak ada yang perlu dicek, maka I5 berhenti di bagian sini. Selanjutnya pada I6 kita melewati terminal B, maka variabel B menuju terminal B dot variabel B dengan look ahead-nya stack. Selanjutnya kita menurunkan dot terminal B variabel B dan dot terminal C. Kita lihat untuk look ahead-nya, karena di samping B tidak ada yang memfollow, maka kita bisa ambil look ahead-nya dari atasnya ini, yaitu stack akan menurunkan ke bawahnya. Stack yang ketiga juga stack. Untuk bagian yang dot terminal C, kita akan menuju ke I7. Variabel B menuju terminal C dot top stack, karena sudah tidak ada yang perlu dicek lagi atau sudah tidak ada yang memfollow C-nya, maka pada bagian I7 sudah berhenti di bagian sini. Selanjutnya pada bagian I8 melewati variabel B, maka variabel B menuju terminal B variabel B dot koma dengan look ahead-nya adalah B atau C. Karena sudah tidak ada yang dipanggil, maka pada bagian I8 sudah selesai. Selanjutnya kita melewati terminal B, maka akan menurunkan terminal B dot variabel B dengan top stack B atau C. Karena sama dengan I3, maka kita cukup menulisnya I3, atau bisa dibilang dia akan melooping. Saat melewati dot terminal C, dia akan pergi ke I4. Karena hasilnya sama, C dot top stack B atau C, maka kita cukup menggariskannya saja, tidak perlu menuliskan I4 nya lagi. Selanjutnya kita mengecek turunan dari I5. Karena sudah tidak ada yang memfollow, maka pada bagian I5 sudah berhenti di bagian sini. Selanjutnya untuk I6 kita masih punya variabel B, maka variabel B menuju B terminal B variabel dot dengan look ahead-nya adalah stack. Karena sudah tidak akan dipanggil, maka ini bisa kita tutup atau cukup berhenti di sini. Selanjutnya pada bagian I6 variabel B menuju dot terminal B variabel B dengan look ahead-nya stack, maka dia akan pergi ke I6 karena dia
akan melooping seperti pada baris pertama ini, maka dia akan melooping. Selanjutnya pada dot terminal C look ahead start, maka selanjutnya dia akan pergi ke I7 karena sama, tidak ada yang perlu diubah, maka dia bisa langsung digariskan menuju ke I7, yaitu B menuju terminal C dot dengan look ahead-nya stop. Karena pada bagian diagram transisi sudah selesai, tidak ada yang perlu diturunkan lagi, maka diagram transisi sudah selesai. Selanjutnya kita buat tabel parsingnya. Pada bagian tabel parsing ini kita akan membuat sebuah action, kita akan membuat sebuah goto. Selanjutnya kita meletakkan terminal B, C beserta stack. Gotonya adalah variabel S dan variabel B. Selanjutnya kita membuat sebuah state 0 sampai dengan 9. Selanjutnya ketika kita punya 0 diberikan variabel S, dia akan ke 1. Seperti ini caranya. Ketika berada di state 0 atau di I0, lalu akan diberikan variabel S, maka dia akan pergi menuju 1. Maka kita tulis 1 di bawah variabel S pada goto. Selanjutnya ketika kita punya 0 diberikan variabel B, maka akan pergi ke 2. Pada state 0 variabel B, dia akan pergi ke I2. Variabel B yang pada B pertama ini akan pergi ke I2. Pada state 2 diberikan variabel B, dia akan pergi ke 5. Pada bagian 2, pada bagian state 2 variabel B yang di belakang top stack akan pergi ke I5. Selanjutnya pada bagian state 3 diberikan variabel B, dia akan pergi ke 8. Pada state 3 jika diberikan variabel B, dia akan pergi menuju ke I8. Pada state 6 jika diberikan variabel B, dia akan pergi ke 9. Selanjutnya kita cek pada I6 jika diberikan variabel B yang pada baris pertama B besar, dia akan pergi menuju ke 9. Berikan terminal B, dia akan menampilkan shift pergi ke I3. Caranya adalah pada bagian I0 diberikan terminal B, dia akan pergi menuju ke I3. Dia akan menggeser dotnya setelah terminal B. Pada bagian baris pertama itu. Selanjutnya, saat kita punya state 0 diberikan C, dia akan menggeser ke I4. Pada bagian I0, jika diberikan terminal C, dia akan menggeser ke I4. Dotnya akan mengecek terminal C dan akan berpindah ke bagian setelah terminal C. Selanjutnya pada state 1 diberikan stop akan menerima.
Pada state 1, jika diberikan stuck, maka dia akan berhenti, tidak melanjutkan menurunkan lagi, maka bisa disimpulkan akan menerima. Selanjutnya pada state 2 diberikan B, dia akan menggeser ke I6. Pada bagian I2, jika diberikan terminal B, dia akan pergi ke I6. Selanjutnya, jika pada bagian 2 diberikan C, dia akan menggeser ke I7. Pada bagian I2, terminal C, dia akan menuju ke I7. Selanjutnya, pada state 4, jika diberikan B, dia akan berpindah ke I3. Pada bagian I3, jika diberikan B, dia akan melooping karena hasilnya sama seperti pada I3 baris pertama. Jika kita diberikan 3, diberikan terminal C, maka akan berpindah ke I4. Pada I3 terdapat terminal C yang akan berpindah ke 4 dotnya. Pada bagian state 4 akan diberikan radius. Jadi radius itu adalah menempatkan pada bagian look ahead-nya. Dan jika sebuah state sudah berhenti atau tidak menurunkannya lagi, maka kita berikan keterangan reduce pada action. Pada bagian I4 sudah tidak melakukan penurunan, maka kita bisa membuat keterangannya adalah reduce reduce variabel B menuju terminal C. Dari sini variabel B menuju terminal C, karena dotnya sudah berada di sebelah kanan terminal, maka kita bisa menulis keterangan menjadi reduce variabel B menuju C. Sama seperti pada state 4 diberikan terminal C, maka dia akan mereduce variabel B menuju terminal C. Selanjutnya, pada state 5, jika diberikan stuck, maka dia akan reduce S menuju variabel B. Karena sudah tidak melakukan penurunan, maka kita berikan keterangan pada bagian state 5 adalah reduce, bukan shift. Selanjutnya, pada state 6, jika diberikan terminal B, pada state 6, jika diberikan terminal B yang ini, maka dia akan melooping nih ke I6. Maka kita tulisnya shift menuju I6. Pada state 6, jika diberikan terminal C, pada shift 6 nih, dari B sampai C yang ini, jika diberikan terminal C yang ini, maka dia akan menuju ke I8. Maka dia akan membuat keterangan shift menuju I7. Karena pada bagian I7 ini sama seperti penurunan dari terminal C pada I2, maka dia tidak perlu ditulis ulang. Cukup digariskan saja ke state yang sudah ditulis. Pada state 7, jika diberikan stuck, maka dia akan mereduce variabel B menuju terminal C.
Pada I7 yang ini, karena sudah tidak ada penurunan, maka dia bisa dibuat keterangannya radius variabel B menuju terminal C. Ini ada kesalahan pada pembuatan PPT. Seharusnya ini adalah C kecil, bukan C besar. Pada step 8, jika diberikan terminal B, dia akan membuat keterangan radius variabel B menuju terminal B variabel B. Pada bagian 8, yang ini, hasil penurunan dari variabel B pada I3, maka dia berada di I8. I8 karena pada bagian I8 sudah tidak ada penurunan, maka bisa kita membuat keterangannya adalah radius. Radius variabel B menuju terminal B variabel B. Karena bagian dotnya sudah berada di sebelah kanan terminal atau variabel, maka kita bisa membuat keterangannya adalah radius. Sama halnya pada step 8 diberikan terminal C. Pada look ahead C-nya ini adalah berarti menjadi radius variabel B menuju terminal B variabel B. Selanjutnya, jika pada set 9 diberikan top stack akan menghasilkan radius variabel B menuju terminal B variabel B. Pada I9 ini, karena look ahead-nya adalah stack, maka dia akan menghasilkan radius B menuju terminal B variabel B. Sekian penjelasan dari saya Najun Mursidan pada contoh soal. Terima kasih. Jadi di sini ada contoh soal. Untuk soalnya itu yang pertama itu ada CFG. Di sini ada non terminal S, itu ada variabel ABC. Untuk non terminal A itu ada terminal A dan C. Untuk non terminal B itu ada terminal B. Dan non terminal C itu ada terminal D dan E. Untuk first non terminal S itu ada A sama C. Untuk non terminal A firstnya itu ada terminal A sama C. Untuk non terminal B ada terminal B di firstnya, dan non terminal C firstnya itu ada D sama E. Untuk follow non terminal S ada stack. Non terminal A follow-nya itu terminal B. Non terminal B follow-nya itu ada terminal D sama E. Untuk non terminal C follow-nya itu ada stack. Di sini untuk stringnya ABE dan stack. Pertama itu kita buat diagram transisi. Ini ada S aksen. Di sini ada, kita ngambil jadi S dulu. Jadi S untuk log ahead-nya kita pakai stack. Jadi di sini kita tadi ngambil S, jadi S-nya taruh sini. Di S itu ada variabel ABC. Untuk dot kita taruh di pinggir. Untuk log ahead-nya kita pakai stack mengikuti yang atas. Untuk sini kita ngambil variabel A. Di sini ada, di A itu ada A sama C. Untuk A itu kita ambil yang follow itu B, jadi yang firstnya kita ambil yang B, jadi di sini B sama B. Jadi di sini kita ngambil S aksen. Di sini ada S sama S dot sama koma sama stack. Untuk ngambil yang A, variabel A, jadi di sini S A dot sama
variabel B, C. Di sini look ahead-nya juga kita ambil yang sama atas, jadi start. Untuk B, variabel kita ambil di sini. Di sini ada B. Untuk yang follow-nya itu ada B, jadi D, E. Terus kita ke I3. Di I3 ini ada A. A-nya diambil sini. Jadi A titik, koma B. Yang I4 ada A juga. Jadi ngambil C. Di sini A, jadi C-nya dot, koma B. Untuk I5-nya di sini kita ngambil dari turunan S. S itu ada AB, titik, C, koma, start. Start itu look ahead-nya. Untuk di sini A-nya masih menurunin C. Jadi D sama S start. Untuk di sini D-nya nurunin C. Jadi E sama start. Karena di sini ada D, di C-nya ada D dan E. Untuk I5-nya, I6 di sini ngambil dari sini. Jadi B, B-nya kita titiknya kita taruh di belakang B. Di sini koma follow-nya ini start. Jadi DE masih sama. Jadi kita ngambil I7. I7 ini S, ngambil yang AB, C, S ini jadi AB, C, titiknya kita pindahin di belakang C. Jadi follow-nya masih ngikut start. Terus kita di sini terminal D, jadi D-nya di belakang, titiknya di belakang D. Di sininya startnya masih sama di belakang. Sini E, jadi E-nya titiknya di belakang. Sini start juga. Sini ada tabel parsingnya, itu action itu terminal, untuk goto-nya itu variabel. Di sini terminalnya itu ada A, B, C, D, E, dan start. Untuk variabel itu ada A, B, C, sama S. Untuk penjelasannya di sini shift ke I3 itu maksudnya dari I0 terminal A pindah ke I3. Jadi di sini I0 A-nya itu di I3, jadi dotnya itu kita pindahin dari sini jadi ke belakang terminal. Untuk yang shift ke I4 itu I0 terminal C-nya pindah ke I4. Jadi di sini I0 C-nya ini jadi ke I4. Jadi dotnya itu pindah ke belakang terminal. Untuk yang shift I6 terminal B, di I2 pindah ke shift 6 ke I6. Jadi I2 pindah ke I6, B-nya jadi B dotnya di belakang nih. Di sini di tabel goto itu I0 diberikan A masuk ke I2. Jadi I0 diberikan A masuk ke I2. Jadi A di sini kan tadinya titiknya di belakang, di depan A, jadi dipindahin ke I2 jadi di belakang A. Di sini untuk S, I0 diberikan S pindah ke I1. Ini S, jadi tadinya di I0 S-nya titiknya di depan S, jadi pindah ke titiknya di belakang S. Untuk yang I2 diberikan B itu ke I5. Jadi I2 itu B, di B-nya jadi pindah ke
titiknya dipindah ke belakang B. Untuk I5 diberikan C, itu ada ke I7. I5 itu ini diberikan C, jadi pindah ke I7. Di sini C-nya titiknya di belakang C.